Sebelum lahirnya Renaissance pada abad ke-15, Eropa pernah mengalami suatu masa yang disebut dengan zaman pertengahan. Suatu zaman yang puncaknya telah mengantarkan Eropa pada masa kegelapan. Di zaman pertengahan Eropa, terjadi berbagai bencana seperti wabah penyakit, kekacauan politik, dan krisis ekonomi. Dalam dunia pemikiran, manusia Eropa abad pertengahan adalah manusia yang kehidupannya didominasi oleh faktor agama. Pada awal abad ke-15, suatu perspektif baru tentang manusia muncul dalam masyarakat Italia. Masyarakatnya tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat urban. Negara-negara kota bermunculan dan menjadi sentral dari kegiatan politik. Seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan kehidupan masyarakat urban, Italia menjadi semakin sejahtera. Kesejahteraan yang dinikmati masyarakat menyebabkan mereka mulai berpikir secara keduniawian dan mendorong munculnya pikiran yang didasarkan pada rasionalitas. Dalam situasi yang seperti itu, iklim untuk kelahiran Renaissance menjadi semakin matang. Penghargaan kepada manusia bukan lagi didasarkan hanya kepada pengabdiannya terhadap gereja, tetapi juga kepada kemampuan dan pencapaiannya secara pribadi. Atas dasar inilah, bermunculan ahli-ahli di berbagai bidang seperti ahli sastra, ahli seni, ahli arsitektur, dan ahli ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Francesco Petrarch, merupakan seorang Kristen yang taat, sekaligus seorang pengagum karya-karya klasik. Baginya, keduanya harus dapat bersama untuk memperkaya jiwa manusia. Lalu ada Johannes Gutenberg, yang merupakan seorang Jerman yang berhasil menemukan mesin cetak pada tahun 1440. Nicolaus Copernicus merupakan tokoh gereja yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari jagat raya. Galileo Galilei merupakan ilmuwan terbesar di zamannya, dan seorang pendukung teori heliosentris yang menemukan pentingnya akselerasi dalam dinamika. Yang terakhir ada Niccolò Machiavelli, seorang pemikir politik dan tata negara, di mana pemikirannya yang terkenal adalah gagasan tentang suatu bentuk negara yang otokratis. Munculnya gerakan Renaissance mempengaruhi penjelajahan samudra orang-orang Eropa. Penjelajahan samudra sebetulnya menjadi akibat langsung dari kondisi politik pasca Perang Salib. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pasca Renaissance telah memberikan andil yang luar biasa terhadap aksi orang-orang Eropa dalam mengarungi samudra luas. Selama berabad-abad sebelum meletusnya Perang Salib, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan antar bangsa Eropa, Afrika, dan Asia. Ketika Kekaisaran Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan penutupan jalur perdagangan laut bagi orang-orang Eropa. Penutupan ini kemudian memaksa bangsa Eropa untuk mencari dunia baru, dunia penghasil rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Desakan inilah yang mendorong perkembangan ilmu pelayaran bangsa Eropa berkembang pesat pasca Renaissance. Misalnya bagi bangsa Portugal. Kompas, peta, kisah petualangan Marco Polo, teori heliosentris, serta teknologi kapal layar beserta meriamnya telah mematangkan mereka untuk mengarungi samudra yang paling berani sepanjang zaman. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.